Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggih Anugrah Perdana. Saya merupakan mahasiswa PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat media pembelajaran interaktif. Di sini saya membuat PowerPoint interaktif. Nah, di dalam PowerPoint interaktif ini saya membuat tema 5, subtema 1 di kelas 6 SD, MI, dan juga sederajat. Bagaimana? Penasaran dengan PowerPoint interaktif yang saya buat? Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah bisa mulai ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke PowerPoint interaktifnya. Ya teman-teman, di halaman awal kita akan menemukan judul yaitu media pembelajaran interaktif, pembelajaran IPA di kelas 6 SD, MI, dan sederajat. Untuk memulai PowerPoint interaktif, kita mulai dengan mengklik atau menekan tombol play. Nah, setelah menekan tombol play, maka akan muncul home. Nah, di dalam home terdapat menu-menu yang ada di dalam PowerPoint. Nah, kita mulai dari kompetensi. Nah, kompetensi pembelajaran IPA di kelas 6 SD, MI, sederajat. Tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kompetensi dasar IPA. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membuat laporan hasil percobaan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kembali ke laman home, kita klik tombol berbentuk rumah. Nah, setelah mengetahui kompetensi, maka kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk materi, kita akan disajikan peta konsep. Di antaranya yaitu A. Pengertian magnet, B. Jenis bahan magnet, C. Kutub-kutub magnet, D. Sifat-sifat magnet, dan yang terakhir macam-macam bentuk magnet. Nah, langsung saja kita mulai dengan menekan tombol next atau anak panah ke kanan. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet berasal dari kata magnesia. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tersebut dengan gaya magnet. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, untuk selanjutnya kita tekan tombol next. Yang selanjutnya itu jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnet, magnetik atau ferromagnetik, dan bahan non-magnetik. Di dalam bahan magnetik atau disebut juga bahan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terdiri atas yang pertama, paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Kemudian untuk diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh benda diamagnetik adalah plastik, kayu, dan lainnya. Kita tekan tombol next. Yang C yaitu kutub-kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara yang dilambangkan huruf U dan kutub selatan yang dilambangkan huruf S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S singkatan dari South yang berarti selatan. Kita tekan tombol next. Kemudian untuk yang D, sifat-sifat magnet. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Namun ketika benda itu semakin tebal, maka gaya magnet pun semakin lemah.
Kemudian yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang kelima yaitu apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik, seperti gambar di bawah tersebut. Nah, ketika kutub S dan juga kutub N, maka ia akan saling tarik-menarik karena kutub tidak senama atau berbeda jenis. Kemudian jika N dengan N, berarti North dengan North, maka dia akan tolak-menolak karena dia berbeda jenis, karena sama jenis. Kita tekan tombol next. Nah, yang E, macam-macam bentuk magnet. Di sini kita disajikan gambar, yaitu ada magnet batang, magnet lingkaran, magnet peladam, magnet silinder, dan yang terakhir magnet jarum. Kita tekan tombol next. Nah, kita sudah menyelesaikan materi yang kita akan uraikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu video percobaan. Silahkan disimak ya. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan jenis-jenis bahan magnet. Nah, kita akan mengenal apa itu benda magnetik dan juga benda non-magnetik. Namun sebelum itu, kita lebih baik mengenal bentuk-bentuk dari magnet. Nah, yang pertama yaitu ada magnet batang. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, magnet batang ini juga sudah ada kutub-kutubnya, kutub utara dan juga kutub selatan. Selanjutnya magnet lingkaran, bentuknya seperti uang koin. Yang ketiga ada magnet ladang, ya bentuknya seperti huruf U atau berbentuk tapal kuda. Ini yang disebut magnet batang. Selanjutnya untuk magnet silinder, mohon maaf karena saya tidak punya. Mungkin teman-teman di rumah punya nih magnet batang, bisa ditunjukkan ya. Selanjutnya ada magnet jarum. Nah, magnet jarum saya juga tidak punya, namun ini saya punya yang namanya kompas. Nah, di dalam kompas ini ada magnet jarum yang untuk menunjukkan arah mata angin. Teman-teman pastinya udah tahu kan apa itu kompas? Seperti ini. Nah, jadi pemanfaatan magnet itu ada banyak ya teman-teman, salah satunya kompas. Selanjutnya misalnya kalau teman-teman di rumah ada kulkas atau pendingin. Nah, itu kan biasanya di pintu kulkas itu ada tempelan-tempelannya, itu biar bisa menempel, itu terbuat dari magnet. Nah, itu ya untuk contoh-contoh dari magnetnya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan benda magnetik dan juga non-magnetik. Benda magnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda magnetik juga disebut sebagai benda ferromagnetik. Contoh-contohnya seperti besi, baja, nikel, dan koper. Nah, ini saya sudah punya penghalis besi, kemudian ada obeng, ada juga paku. Kita coba ya untuk menempelkan magnet di salah satu benda ini. Nah, ternyata magnet cukup kuat menempel di besi. Ini termasuk benda magnetik atau yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Selanjutnya ada benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini dibagi menjadi dua juga ya teman-teman. Yang pertama ada paramagnetik dan juga ada diamagnetik. Benda paramagnetik adalah logam, tapi dia tidak dapat ditarik kuat oleh magnet atau daya tariknya itu lemah. Ini contohnya aluminium. Di sini saya mencontohkan untuk panci. Nah, ini disebut benda non-magnetik, yaitu paramagnetik. Kemudian benda diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti plastik, ada penggaris plastik, bisa menempel. Kemudian ada kayu,
sudah ada stick es krim berbagai kayu, dia tidak bisa menempel karena benda dia magnetik. Kemudian yang ketiga, contohnya ada kaca. Jika digunakan gelas ini, benda dia magnetik atau yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ketika video telah selesai, maka kita dapat menekan tombol home. Nah, setelah video percobaan, mari kita permainan. Yeay. Kita klik permainan. Permainan, petunjuk, usahakan agar kursor tidak keluar dari rute. Jika keluar dari rute, maka Anda gagal. Yuk, kita langsung mulai aja. Klik tombol play. Klik tombol start di sini ya teman-teman. Di sini start, kita klik. Nah, teman-teman, jangan sampai keluar dari rute atau jalan yang berwarna pink ini. Kemudian ketika sudah sampai garis finish, klik finish. Yeay, kita menang. Kita ulangi yuk. Kita coba kalau kita keluar dari garis rute. Ya, game over ternyata. Udah jelas ya untuk permainannya. Kemudian kita kembali. Tadi sudah kompetensi, materi, video percobaan, permainan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada latihan soal. Latihan soal, kita play. Soal 1. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu apa? Tolak menolak. Yeay, good job, benar sekali. Selanjutnya, kayu adalah salah satu bahan yang termasuk ke dalam jenis apa? Dia magnetik. Namun kita coba yuk kalau kita jawabannya salah seperti apa. Ya, coba lagi ya. Nah, apabila jawaban kita salah maka akan muncul seperti ini ya. Ya, sip. Sudah jelas untuk latihan soalnya ya teman-teman. Nanti ada 5 soal, silahkan ya, teman-teman bisa mengerjakan soalnya ya. Kemudian kita kembali ke home. Yang terakhir ada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, saya menampilkan sumber-sumber gambar yang saya masukkan ke dalam PowerPoint ini. Kemudian di dalam sini juga terdapat identitas saya. Nama saya Panggi Anugrah Perdana dan seterusnya. Dan home dan selesai. Itulah menu-menu yang ada di dalam PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Terima kasih. Demikian PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.